Adapun guru Ismail disebutkan Asy-Sya'bi, maka Asy-Sya'bi di sini Amir ibnu Syarahil. Dan Amir ibnu Syarahil yang digelari dengan Asy-Sya'bi, maka dia Al-Kufi, dan dia pun di atas derajat siqah. Maka dia adalah imam muhaddis, yang mana Imam Asy-Sya'bi sangat kuat hafalannya. Maka disebutkan bahwa huwa la yaktub sawadan fi bayad, maka dia tidak pernah menulis tinta hitam di atas putih di majelis. Namun setelah pelajaran, maka dia merangkum dan menulis semua yang diberikan oleh gurunya. Dia tulis tanpa ada yang ketinggalan. Maka Imam Asy-Sya'bi hafalannya sangat kuat. Berbeda dengan antum. Antum di pelajaran bengong, selesai daras, Farhan, lempar buku, main bola. Maka mana ilmunya? Bukan seperti Imam Asy-Sya'bi. Imam Asy-Sya'bi siap di pelajaran, fokus. Apa yang ditulis disebutkan gurunya dia hafal. Selesai, wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira, langsung ditulis. Paham? Kalian apa? Tidak. Di pelajaran bengong, selesai dari pelajaran, hore, main bola, lempar buku, lempar kertas, lari, ganti celana. Maka beda antara Imam Asy-Sya'bi dengan kalian. Maka oleh sebab itu tulislah fawaid-fawaid jika kalian tidak seperti Imam Asy-Sya'bi. Jangan bengong, tetapi tulis fawaid. Meriwayatkan dari Masruq Ibnul Ajda Al-Hamdani, dan dia juga Al-Kufi. Dan Masruq Ibnul Ajda seorang tabi'i kabir, dan dia nasabnya seperti nasab Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i Al-Hamdani. Maka oleh sebab itu wallahu a'lam, dulu Syekh Muqbil asalnya mungkin dari Irak, karena Wadi'ah, Al-Wadi'i dan Al-Hamdani itu qabilah dari orang-orang Kufah. Wallahu a'lam. Maka Masruq Ibnul Ajda dia rawi yang di atas derajat siqah. Maka dia seorang siqah dan faqih dan ahli ibadah. Maka lihat orang di zaman dulu tidak hanya tersohor dengan ilmunya, tapi tersohor dengan akhlaknya dan tersohor dengan ahli ibadah. Maka orang-orang zaman now mungkin dengan ilmunya, karena dia mempunyai gelar-gelar, tertipu dengan ilmu-ilmunya sampai profesor, doktor, namun ibadahnya jauh dari belangga. Dan begitupun apalagi akhlaknya jauh, tertipu dengan ilmu yang dipikirnya itu adalah perkara yang paling penting. Tidak. Seorang alim perlu diketahui dan terus dicatat oleh kalian. Jangan dipikir alim hanya hafal Al-Quran dan hadis dan qiraah dan yang lainnya. Tidak. Tetapi alim justru di kacamata orang salaf dulu adalah mana amal dan akhlaknya. Dan ini sesuai dengan ucapan Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang-orang yang takut kepada Allah itulah para ulama. Maka berkata Sufyan Ats-Tsauri dan yang lainnya, Imam Malik, al-alimu laisa bikasrati haddatsana wa akhbarana, walakinal ilm fil qalb khasyatillah. Itu ucapan salaf dulu, bahwa
Orang yang berilmu bukan banyak gelar-gelarnya, profesor, doktor dan sebagainya, dan bukan dohir di kalangan manusia, hafal dari hadis, hafal dari Al-Quran, qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, namun kehidupannya penuh dengan kemaksiatan, namun kehidupannya penuh dengan kebohongan, kemunafikan, maka ini bukan dari alim di kalangan salaf. Maka di kalangan salaf cukup seseorang mempunyai ilmu, mengamalkan sebatas ilmu yang dia punya, maka itu dinamakan alim. Sesuai dengan ayat tadi, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, sungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah itulah para ulama. Jadi mizan para ulama itu disebutkan oleh orang-orang salaf bukan hanya hafal Al-Quran dan meriwayatkan hadis, haddatsana akhbarona, hafal ribuan hadis, tetapi mana muamalah dari ilmu dan amal. Ini dia. Maka ini yang dilihat oleh as-salaf, mana rasa takut kepada Allah. Dan Amir ibn Syarahil berkata kepada gurunya, ma'alimtu anna ahadan kana atlubu lil ilm fi afaq minal afaq minhu. Maka tidak ada orang yang dulu menuntut ilmu dengan serius kecuali aku dapati dari Masruq ibnul Ajda di sini. Dan dulu Ali ibnul Madini ma'uqaddimu ala Masruq ahadan min ashabi Abdillah. Maka Masruq ibnul Ajda termasuk dari murid yang terkuat dari Abdullah ibnu Mas'ud. Maka Masruq dari murid-murid Abdullah ibnu Mas'ud. Dan Ali ibnul Madini tidak mengutamakan dari murid-murid Abdullah ibnu Mas'ud kecuali dari Masruq ibnul Ajda. Dan berkata An-Nasa'i yang mutasyaddid, siqatun ma'mun. Kemudian meriwayatkan dari Aisyah, dan Aisyah istri dari Nabi Ummul Mukminin. Maka ini sanad dari yang pertama. Dan sanad yang kedua disebutkan dari Muhammad, disebutkan oleh para ulama Muhammad di sini, maka bisa jadi jika dia Muhammad ibnu Yusuf, maka di sini sanadnya bersambung. Namun jika yang lainnya berarti mu'allaq. Namun wallahu a'lam, yang zahir adalah dia Muhammad ibnu Yusuf. Haddatsana Abu Amir al-Aqdi, rawi yang thiqah. Haddatsana Syu'bah, dan Syu'bah di sini Ibnul Hajjaj Abul Bustam. Baru bertemu semuanya kepada Ismail ibni Abi Khalid. Maka Abdul Malik di sini adalah Abdul Malik ibnu Amr Abu Amir. Dia rawi yang thiqah, disikohkan oleh Muhammad ibnu Sa'ad dan Imam Ad-Darimi, dan juga An-Nasa'i mengatakan siqatun ma'mun. Maka Abdul Malik Abu Amir di sanad yang kedua juga rawi yang thiqah. Maka keutamaan hadis ini datang dari dua jalan, bertumpu kepada Ismail ibni Abi Khalid, dan dari keutamaannya juga Ismail min asbatin nas dari Asy-Sya'bi. Maka di sanad ini ada rawi yang periwayatannya paling kuat. Lalu dari Aisyah mengatakan bahwa barang siapa ada yang berkata bahwa Nabi Muhammad menyembunyikan dari wahyu, maka dia telah berdusta. Fala tusaddiqhu, jangan dipercaya.
Innallaha ta'ala yaqul, bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menyembunyikan satu wahyu pun, karena Allah telah memerintahkan, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa in lam taf'al fama balagta risalatah. Maka jika kamu tidak menyampaikannya, berarti kamu tidak amanah kepada risalah. Dan ini wajah pendalilannya juga jelas dari Imam Al-Bukhari, bahwa risalah yang diturunkan oleh Allah, Al-Quran kalamullah. Namun apa yang disampaikan oleh Nabi kepada umatnya dari redaksi yang dia berikan, ini yang diinginkan oleh Imam Al-Bukhari keluar dari Nabi Muhammad, makhluk, seperti hadis qudsi dan yang lainnya. Namun dari Al-Quran, maka dia kalamullah. Dan ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.